إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه إخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita berada di tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah, 24 Desember 2025 Masehi. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, yang Allah tetapkan, yang telah Allah tentukan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, yang mana di dalam riwayatnya kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, salah satunya yang pertama di bulan ini yaitu bulan Rajab, kemudian 3 bulan berturut-turut yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Maka untuk itu kita ingatkan kita semuanya bahwasanya kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, baik itu puasa sunnah, salat sunnah, tilawah, sedekah dan seterusnya, maka usahakan untuk meningkatkannya, melatihnya. Karena kurang dari 2 bulan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya kalau tidak mulai kita melatih diri kita sekarang, pas masuk bulan Ramadan kita baru memulai untuk meningkatkan ibadah, tentu kita agak kesulitan. Jika kita sudah memulai melatihnya dari bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di bulan Ramadannya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kita telah memasuki bab yang kelima, yaitu motivasi untuk berakhlak mulia. Alhamdulillah, di pertemuan kita yang terakhir kita telah membawakan hadis yang menganjurkan agar senantiasa jujur dan larangan untuk berdusta. Pembahasan kita terhenti ketika kita menyinggung tentang pentingnya akhlak mulia bagi seorang pedagang. Maka di kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak pedagang. Ini insyaallah bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, seorang pedagang, dan mayoritas kita di masjid kita ini adalah profesinya pedagang. Maka diharapkan agar menyimaknya, mendengarkannya baik-baik, karena ini ilmu buat kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah akhlak adalah salah satu sebab yang terbesar yang bisa membuat seseorang untuk masuk surga. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ma min syai'", tidak ada sesuatu fil mizan, di dalam timbangan di hari kiamat, athqalu min husnil khuluq, yang lebih berat timbangannya daripada akhlak yang mulia.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, kitab fikih, kitab hadis, itu ada dibahas satu kitab spesial, Kitabul Buyu', kitab tentang perdagangan jual beli. Karena saking pentingnya masalah jual beli di dalam kehidupan manusia, salah satu yang sifat muamalah interaksi kaum sosial sesamanya. Jadi semuanya rata-rata, bahkan perusahaan besar pun ketika mereka memproduksi produk mereka, itu ada marketingnya, ada pemasarannya untuk menjual produk yang telah dihasilkan. Jadi transaksi ini diatur di dalam agama kita. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, seseorang yang ingin masuk pasar itu harus belajar tentang fikih jual beli. Kalau tidak, kata Umar, akan terjerumus di dalam dosa, di antaranya riba, penipuan, dusta, bohong, dan yang lainnya. Meskipun demikian, jadi dalam bahasa Arab perdagangan itu at-tijarah, pelakunya at-tajir, tajir. Ini bahasa sekarang. Bahasa sekarang kalau ada orang yang agak sedikit lebih hartanya, tajir, dia itu tajir. Jadi tajir itu pengusaha, pedagang, orang pelaku dari transaksi jual beli. Meskipun demikian, kita harus mengetahui juga, meskipun akhlak yang mulia yang dimiliki pedagang, juga apabila pedagang itu memiliki akhlak yang buruk, seperti melakukan kebohongan, kedustaan, curang, maka itu juga bisa menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Yang pertama kita bahas yaitu masalah yang bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. At-tajirus suduqul aminu ma'an nabiyyin. Seseorang pedagang yang jujur lagi terpercaya ma'an nabiyyin. Kelak di akhirat itu dikumpulkan bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang jujur, wasyuhada, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya. Dari hadis ini kita mengetahui betapa besarnya ganjaran bagi seorang pedagang yang jujur dan amanah. Pedagang yang jujur dan amanah, di samping itu dia memiliki akhlak yang mulia, maka ganjarannya mendapatkan tingkatan golongan umat, golongan manusia yang tertinggi, dikumpulkan bersama golongan para nabi, para siddiq, orang-orang yang jujur, dan orang yang mati syahid. Ini kedudukan yang sangat tinggi bagi seorang pedagang yang jujur dan amanah. Memperhatikan bagi kita yang pedagang, yang sama-sama profesi kita menjual barang dagangan kita, maka perhatikan keutamaan ini. Tingkatan yang tinggi bagi seorang pedagang yang jujur dan amanah, bersama Nabi, bersama orang-orang siddiq, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Jadi ini tingkatan yang luar biasa di dalam agama kita. Tidak ada yang melebihi tingkatan ini. Tidak ada di antara hamba Allah yang melebihi tingkatan Nabi di golongan manusia. Jadi kedudukan yang istimewa bagi seorang pedagang. Namun yang kedua yang kita ingatkan juga, selain pedagang yang jujur dan amanah akan menyebabkannya untuk masuk surga, ini adalah ancaman yang kedua. Seorang pedagang itu bisa juga masuk ke dalam neraka. Dari hadis Abdurrahman bin Shibil Al-Ansari radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda, "Innat tujara humul fujjar." Sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang fajir, orang-orang pelaku kedurhakaan, orang yang fujur. Qila, lalu para sahabat bertanya, karena sebagian besar profesi mereka adalah pedagang. Selain mereka ada berkebun dan beternak, kebun kurma, peternakan, mereka banyak yang berdagang. Qila, lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awalaysa qad halallahu al-bay'?" Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Qal bala. Lalu Nabi SAW bersabda, ya benar. Walakinnahum yuhadditsuna fayakdzibun. Tetapi ketika mereka berbicara, mereka berdusta. Fayahlifun wa ya'tamun. Ketika mereka bersumpah, maka mereka berdosa. Inilah yang menyebabkan para pedagang itu melakukan fajir, perbuatan durhaka, dan ini juga ancaman bagi para pedagang disebabkan berbicara, berbohong ketika bersumpah, maka ia akan berdosa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujaru yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara." Sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang orang fajir, seorang yang berdosa. Illa manittaqallah, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, wa barra wa sadaqa. Kemudian orang yang baik lagi jujur. Ini ancaman dan obatnya sekaligus. Diancam agar tidak termasuk terhadap orang pelaku perbuatan dosa, maka ada obatnya agar menjadi seorang pedagang yang bertakwa, yang jujur dan banyak melakukan kebaikan. Taqwallah, ketakwaan kepada Allah, yaitu tidak bertransaksi haram, tidak bertransaksi barang-barang haram. Jadi yang kita lakukan transaksinya tidak dengan cara yang dilarang dalam agama, dan kita tidak menjual sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Ya, rata-rata kita di pasar, alhamdulillah, di Sukaramai, STC, alhamdulillah tidak ada menjual yang dilarang seperti khamar, narkoba dan seterusnya. Alhamdulillah. Itu pertanda bagi kita bahwasanya komplek perdagangan kita adalah menjual hal-hal yang dibolehkan di dalam agama. Tidak tahu kalau di lantai atas ada barnya, kita tidak tahu. Itu urusan pengelola. Adapun kita masing-masing jelas yang kita jual pakaian, sendal, sepatu dan seterusnya. Itu jelas produknya. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut yang melakukan barra, yaitu perbuatan baik, dan sadaqah, yang jujur. Jadi hadis yang baru saja kita sebutkan menunjukkan bahwasanya perdagangan adalah merupakan ibadah meskipun itu pekerjaan, karena bisa menyebabkan seseorang itu masuk surga dan bisa juga diancam dengan neraka. Ini masih ada pembahasannya sedikit lagi karena waktu yang membatasi. Insyaallah tentang akhlak pedagang ini, hal-hal yang harus diperhatikan oleh pedagang, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian kita berikutnya, yang intinya bahwasanya seorang pedagang itu bisa masuk surga dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dan dia bisa masuk ke dalam neraka apabila dia berbohong, sumpah palsu, menipu orang yang berbelanja dengannya. Jadi ini diantara akhlak yang bisa kita sebutkan di siang ini untuk kita semuanya, bagi para pedagang, dan mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia kita berinteraksi, tempat kita jualan, pasar kita dikenang oleh pembeli. Teringat, ada kenangan bahwasanya enak belanja di
STC di Pasar Sukaramai atau Pasar Pusat. Pedagangnya jujur-jujur, amanah, menjelaskan tentangnya. Jadi tidak sekali saja mereka belanja ke tempat kita, mudah-mudahan jadi langganan, dan setiap mereka butuh kebutuhan mereka, mereka pergi ke pasar untuk menjumpai apa yang dibutuhkannya di tempat kita, pasar kita ini, Pasar Sukaramai atau STC. Demikian yang bisa kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.